sudah datang membawa harang kayu untuk nempa tadi. Kebetulan mobil 2 karung dengan Arianur kah? Moli 2. Oh ya sip. 55. Oh ya. Jadi tahu udah wadah nempa yo. Wadah orang mula harang. Nah, itu baik. Atau kayak itu kan bila dia nyaman ndak beli kan nyaman. Kayak sahnya tahu wadahnya dah. Ini saudara kita Arianur, beliau juga nempa bilah itu tadi. Dan beliau berasal dari kampung Muara Bengkal, kampung apa yo? Merenjalong, Bu. Orang Kelinjau. Oh, Merenjalong, orang desa Kelinjau. Siapa tahu ada orang etam Merenjalong atau Kelinjau nonton kan? Ya. Tahunya nih yang di sana jual Ya. Ya, lanjut, Cok. Ya. Selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini kita berjumpa lagi dan aku lagi membuat bilah mandau tepilan dan gagang mandau. Dan ini gagang mandau ulu kemau, sulatannya tinggal sedikit lagi selesai. Nah, ini saudara kita kemarin yang memesannya tinggal di sini lagi, maka akan selesai. Di sini juga ada Weli. Beliau tetap masih belajar membuat mandau. Nah, ini membuat gagang pisau atau anak pisau, teman-teman bisa melihat semua. Beliau memang sudah ada kemampuan duluan, jadi ketika belajar di sini maka makin tambah jauh lagi untuk ilmunya di dalam pembuatan ukiran yang ada ini, terutama pada ukiran benua seperti itu. Weli ini adalah saudara kita suku Dayak Krayan. Beliau hobi mempelajari seni ukiran kita Kalimantan dan kebetulan belajar dengan kita orang benua, tapi baguslah itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau ilmu yang kita bagi bermanfaat serta berguna untuk beliau, serta bisa menularkan ke saudara-saudara kita lainnya untuk budaya kita bangsa Dayak seperti itu. Mari kita keluar. Kita lihat ada saudara kita juga satu, yaitu orang Kutai dari Muara Bengkal, Benua Baru ya, Benua Baru. Ini masih belajar nempa bilah mandau tepilan. Wah, nggak ada orang ini pergi beli arang ini untuk nempa. Ada Ones saja nempa. Tadi dia nempa, istirahat dulu, kemudian dilanjut oleh Ones. Pame ya iro maten mendau ha. Pumo menah male. Oh, sosio mujur ya. Tinggal diluruskan lagi bilahnya ini. Enggak bengkok. Sudah mulai jadi. Tadi malam, mulai kemarin sampai tadi malam aku juga menyelesaikan bilah mandau Panyar, memperbaiki segala kekurangannya. Teman-teman bisa melihat ini. Nah ini, nah itu Panyar yang masih banyak mengalami perbaikan dan perubahan sisi demi sisi yang ada. Dan pemasangan titik kuningannya ini juga akan kita pasang hari ini, semoga bisa rampung dengan segera. Itu mungkin teman-teman udah sering aku kasih lihat tempat bekerja kita, ala sederhana dengan peralatan yang seadanya. Mungkin untuk ke depan itu akan menambah lagi alat-alat yang ada supaya memudahkan di dalam
pekerjaan pembuatan bilah mandau yang ada, mandau tepilan atau mandau kerja, serta tipe-tipe lainnya. Kita akan berusaha membuat kemajuan. Ini ada beberapa juga hulu mandau yang dibawa dari hutan. Hari itu pencarian, nah akar ulin ada berapa biji, ini tinggal dipepes biar jadi. Nah ini kemarin dia juga, ini calon hulu tungur semua yang akan kita buat nantinya. Nah, tetap berharap saudaraku yang ada memesan kemarin untuk selalu bersabar menunggu kabar selanjutnya. Tetapi aku harap saudaraku yang ada kemarin tetap selalu menghubungi lewat WA Empu. Siapa tahu Empu kelupaan siapa saja orangnya, paling enggak kita menanyakan, Empu gimana Empu, itu apa kabar, itu mandau saya gimana perkembangannya, itu seperti itu adalah sesuatu hal yang wajar. Empu sangat senang sekali kalau ditanyakan demikian, dan harapanku ini perlu untuk semua saudaraku. Itu bukan berarti saudaraku mendesak agar Empu cepat selesai, enggak. Empu cukup memahami itu. Paling enggak pertanyaan-pertanyaan seperti ini sekedar mengingatkan Empu kalau kelupaan itu kan bisa saja Empu terlupa, Empu kelupaan. Nah, ini juga sudah hampir selesai. Semoga saja dalam waktu dekat bisa selesai. Beberapa buah yang ada, hulu tungur juga, mana hulu tungur ini yang lain sudah berpasang ke bilah. Teman-teman bisa melihat. Nah ini seukuran yang ada hulu tungurnya tuh. Tinggal proses pembuatan sarungnya lagi tuh. Jadi kita tetap mengejar waktu siang malam, Empu mengerjakannya buat saudaraku. Semoga cepat selesai dan ya pelan-pelan, yang penting semuanya bagus lah seperti itu dan tidak mengecewakan menurut Empu. Jadi menanggapi juga pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang gagang atau tipe hulu mandau namanya apa, Empu saya masih bingung Empu masalah hulu mandau ini Empu, tolong Empu sebutkan biar saya tahu. Nah, sebenarnya ini sudah Empu sebutkan, Empu ceritakan di konten-konten Empu yang begitu banyak, hampir 500-an video tentang masalah mandau. Silakan scroll, klik di bagian videonya, langsung di situ akan keluar semua video-video Empu. Tapi nggak ada salahnya Empu menyebutkannya kembali buat saudaraku yang bertanya tentang masalah ini. Nah ini kalau yang seperti ini bunyi budaya kami benua, ini hulu kemau. Saudara ingat kemau atau bahasa benua lainnya menyebutkan baleng. Ini kemau. Kalau dia tipe seperti ini hulu tungur. Nah, saudaraku mohon diingat, hulu tungur. Dan ini namanya pakak sangka. Nah ini pakak sangka. Nah, saudaraku bisa melihat ada rambut atas bawah. Hulu mandau pakak sangka. Nah, ini jenis lamet bauk. Nah, jenis lamet bauk. Nah, bisa melihat lamet bauk juga bermacam tipe. Terus ada kemarin yang sakang tangar, Empu kelupaan menaruh ini tipe sakang tangar itu di mana? Nggak ingat, mungkin terlalu banyak tempat naruh ini jadi kelupaan. Ini barang di rumah penuh bermacam-macam. Nah itu nama-nama di hulu mandau yang ada.
Nah, jadi buat saudaraku semua, para subscriber Empu, apalagi yang baru mengikuti menonton channel Empu, cek di dalam video yang ada, scroll dulu. Rata-rata kebanyakan yang ditanyakan di konten Empu yang ada, Empu lihat sebenarnya pertanyaan itu sudah ada dijelaskan di dalam kontennya Empu, tetapi karena banyak jadi saudaraku bingung, dan pertanyaan ini ditanyakan kembali tentang masalah bilah. Nah, masalah bilah ini rasanya itu banyak sekali Empu menjelaskan, masalah gagang mandau, masalah tipe sarung, jenis mandau kerja, apa yang dimaksud dengan tempilan sudah Empu jelaskan. Seperti tempilan, yang dimaksud dengan mendau tempilan itu kan sudah Empu jelaskan. Apakah mendau tempilan ini dilihat dari sarungnya? Apakah mandau tempilan ini dilihat gagangnya? Bukan seperti itu. Mandau tempilan ini dilihat dari bilahnya. Sebutan pada tempilan itu adalah bilah mandaunya. Apabila bilah mandaunya itu rapi, sesuai kategori, indah meskipun tidak ada ukiran, bentuknya unik, rapi seperti dicetak, ini di dalam bahasa benua itu menyebutnya tempilan, bukan karena titik kuningannya. Di dalam jenis bilah mandau tempilan ini bermacam-macam, ada yang bertitik kuningan, ada yang polos, ada yang berukir, nggak nentu, bermacam-macam tergantung si pembuatnya itu di zaman dulunya. Jadi untuk pembicaraan masalah mandau tempilan ini sudah banyak sekali. Jadi Empu tetap akan menjelaskan, mencari atau berbicara tentang hal-hal yang baru mungkin yang akan Empu sampaikan, tetapi tak ada salahnya Empu menyampaikan kembali ketika saudaraku bertanya tentang masalah ini. Jadi tempilan itu bilahnya, bukan dilihat dari ukirannya, bukan dilihat sarungnya, bukan dilihat dari gagangnya, maunya itu gagang apa, mau itu gagang berukir, tidak berukir, mau itu polos, sarungnya polos, meski tidak punya sarung sekalipun, bilahnya yang disebut dengan tempilan. Nah, terus tempilan ini karena bilahnya bagus, bilahnya pokoknya top lah untuk diantara mandau kami benua yang ada, makanya itu kalau tidak dipasangkan dengan gagang yang bagus, sarung yang bagus, terasa amat rugi sekali. Makanya itu dibuatlah sarung gagang anak pisau yang bagus, karena orang tua zaman bahari melakukannya seperti itu. Itu kita mengikuti jalur orang-orang tua zaman dulu. Makanya itu inilah yang Empu sering jelaskan, Empu sebutkan yang namanya pakem itu seperti ini. Kita mengikuti pekerjaan dan apa yang dilakukan oleh orang tua dulu. Ada juga teman-teman bertanya, Empu kok nggak bisa merubah tipe mandau, itu sarungnya kosong, kok nggak diukir Empu? Nah ini pertanyaan sebenarnya kurang tepat. Itu sarung itu ada memang celahnya kosong, karena dari zaman dulu memang sarung jenis tipe ini ya, ada celahnya memang kosong dan itu tidak diukir seperti itu. Bukan berarti Empu tidak bisa mengukirnya. Kalau Empu ini kalau mau mengukir, mungkin kalau berbicara masalah bagus, mohon maaf saya tidak pernah mengatakan buatan saya bagus, tetapi kalau mau mengukir sarung sepenuh apapun bisa saya lakukan. Biar sampai dari ujung sampai ke ujung itu bisa saya ukir penuh. Tetapi kami tidak mempunyai budaya tersebut. Walau seandainya Empu melakukan itu, ini bukan berbicara pakem, ini berbicara atas dasar seni. Seni, barang kontemporer, barang cenderamata. Nah, itu yang membedakan untuk kategori mandau kita Dayak benua. Itu. Tapi saya ada lihat Empu semuanya dari Dayak lain, ini sarungnya ukiran penuh. Ya bisa-bisa saja, karena Empu kan tidak mengatakan Dayak lainnya, itu tetap hanya kepada Dayak kami benua saja, seperti itu. Takutnya nanti teman-teman subscriber baru, saudara subscriber baru yang baru nonton konten Empu ini langsung beranggapan
dibandingkan dengan Dayak lain. Karena empu selama ini terus terang berbicara tentang Dayak, apalagi masalah Mandau, empu spesifik gitu. Empu tidak mau melebar kemana-mana atas dasar sebutan Dayak. Dayak itu luas, banyak sukunya. Jadi tetap empu hanya mengarah kepada satu kemampuan empu saja. Apa yang empu bisa yaitu Dayak Benua. Itu yang perlu diingat. Jadi empu tidak pernah membanding-bandingkan dengan saudara lainnya, nggak pernah. Dayak Benua ini jelek ya nggak apa-apa karena memang jelek, seumpamanya seperti itu. Saya juga nggak pernah bilang bagus itu, karena saya tidak mungkin barang yang seperti ini saya berusaha membuat bagus, nggak mau itu. Kalau memang itu dianggap jelek ya jelek lah, ya seperti itu saja kira-kira. Seperti sarung Mandau Hulu Tungur. Sarung Mandau Hulu Tungur memang seperti itu. Dia punya ukiran itu sedikit di tempat-tempat tertentu, bahkan ada yang polos. Itu. Apakah tidak bisa diukir penuh sarungnya? Kalau mau diukir penuh bisa, tetapi bukan berbicara pakem lagi. Ini berbicara masalah tuntutan seni, masalah keinginan hati, ingin membuat ukiran yang penuh. Gimana empu dengan permintaan pasar? Ya terserah saudara kita yang lain membuatnya menurut keinginannya dia. Itu ketika ada pasar yang menginginkan seperti itu, ya boleh saja mereka membuatnya. Tapi kalau untuk empu secara pribadi sebagai orang Dayak Benua dan pelaku seni daripada kita orang Benua, dan terutama mengangkat seni budaya kami yang ada ini, saya akan menunjukkan khas kami seperti itu. Karena sebagai orang yang tinggal di wilayah hilir, kebetulan empu tinggal di Samarinda, mewakili saudara saya yang ada, para peseni yang ada di Kutai Barat, saya sangat berhati-hati menunjukkan kualitas Mandau itu, karena dengan menunjukkan kualitas Mandau yang benar, paling enggak mereka punya gambaran tentang Mandau Dayak Benua di Kutai Barat itu seperti apa. Ketika menonton konten empu, mereka datang ke Kutai Barat, ke kampung mana saja, maka seperti ini Mandau Benua, ya kurang lebih seperti itulah kira-kira. Nah itu, oke, saudaraku, hanya sampai di sini dulu apa yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Dan aku tetap mengucapkan mohon maaf kalau ada tata bahasa kata yang salah. Itu untuk semua saudaraku tanpa terkecuali di mana saja, suku apa saja. Tetap empu hanya sebatas mengedukasi, menyampaikan tentang seni dan budaya, tidak ada maksud apapun selain itu. Dan salam hormat tabe buat semua saudaraku dimanapun, termasuk yang di luar negeri. Salam budaya.